Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifatun Nisa, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 3, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya akan membacakan ayat-ayat jurnalistik dari mata kuliah Jurnalisme Dakwah. 7 perintah bagi jurnalistik, 4 larangan bagi jurnalistik, dan 6 media jurnalistik dalam Al-Quran. 1. Semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Quran Surat At-Taubah 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga dengan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, tugas jurnalis menyiarkan berita. Quran Surat An-Nisa ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastanbitu nahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui keberadaannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Yang ketiga, tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan kemungkaran. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh berbuat yang makruh,
dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang keempat, jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu alama fa'altum nadimin. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Yang kelima, jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Quran Surat An-Nahl 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Yang keenam, jurnalis adil, cover both sides dalam pemberitaan. Quran Surat An-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati ya ahsanu hatta yablugha asuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa us'aha wa idza qultum faqdilu walau kana da qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menuntut kesanggupannya.
apabila kamu berbicara, bicaralah sejujur-jujurnya. Sekalipun dia kerabatmu, dan patuhilah janji Allah, demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Yang ketujuh, jurnalis selektif dalam menerima informasi. Quran Surat Al-Zumar ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selanjutnya, yang kedua, larangan bagi jurnalis. Nomor pertama, jurnalis dilarang menerima berita bohong. Quran Surat Nur ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Laula id sami'tumuhu tannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Yang kedua, jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtanibur rizza minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan perkataan-perkataan dusta. Yang keempat, jurnalis dilarang mengolok-ngolok, mencaci maki, dan menghina. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumi asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuqu ba'dal isman.
wa man lam yatub ulaika humuz zalimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang selanjutnya, yang ketiga, media jurnalistik. Nomor 1, kalam atau pena. Quran Surat Al-Alaq ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang artinya, bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Nomor 2, midad atau tinta. Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada, yang artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Nomor 3, kirtas atau kertas. Quran Surat Al-An'am ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqalal ladina kafaru in hadza illa sihrun mubin, dan yang artinya, dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Nomor 4, suhuf atau lembaran kertas. Quran Surat An-Najm ayat 36 sampai 37. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam tunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa, yang artinya ayat dari 36, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa? Arti dari ayat 37, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji,
Nomor 5, rok atau artinya lembaran tulisan. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma iliyun. Kitabum marqum. Yang artinya dari ayat 19, dan tahukah engkau apakah iliyin ini? Arti dari ayat 20 yaitu kitab yang berisi catatan amal. Nomor 6, lauh atau batu tulis. Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga lauh mahfuz. Sekiranya sekian dari saya pembacaan ayat-ayat jurnalis. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan dalam membaca suratnya, artinya, dan apapun kesalahan yang saya lakuin selama membaca, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.